قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan bersama bacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh salah satu daripada zuriatnya Rasulullah SAW. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua yang berhadir di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala serta acara kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menginjak pada acara puncak yaitu acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah yang dilaksanakan pada malam hari ini di Mushola Darussalihin. Kita akan bersama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah, tausiah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia guru kita
Al-Ustadz Haji Khaidir Ali dari Martapura. Pada beliau dengan segala hormat dan ta'zim kami persilahkan. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafauka ya Rasulullah? Qala alladzina yuhyuna sunnati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati para habaib dan hababah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, tatuha masyarakat, tamu undangan, hadirin hadirat, warga langgar Darus Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan disehatkan badan, dipanjangkannya umur, sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul pada malam hari ini dengan niat yang sama, memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan kita syafaat dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Salawat dan salam senantiasa menyuruh kita agar kita mengikuti ajarannya, agar kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Insyaallah malam ini ulun membicarakan, pertama ulun membicarakan tentang sekilas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan kita menceritakan tentang riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu sebelum beliau lahir itu Kaisidin yang bernama Abdul Muttalib pernah bermimpi. Beliau melihat
rantai keluar dari belakang sidin, satu ujungnya di langit dan satu ujungnya ke bumi. Dan sidin melihat lagi ada lagi ujungnya ke arah timur dan ke arah barat. Tiba-tiba rantai itu berubah menjadi pohon yang sangat besar, dan orang-orang yang di timur dan di barat bernaung di bawah pohon yang besar itu. Setelah kain Nabi ini Abdul Muttalib bermimpi, beliau mencari siapa yang bisa mentafsirkan mimpi sidin ini. Lalu beliau mencari orang yang mentafsirkan mimpi beliau tersebut. Akhirnya ada orang yang mentafsirkan mimpi beliau. Ujar orang yang mentafsirkan mimpi, bahwa akan muncul daripada zuriatmu yang mana ia akan ditaati semua orang laksana raja. Waktu itu kain Nabi yang bermimpi. Padahal dia belum tahu lagi, abah Nabi belum kawin. Setelah kawin, ayahanda Nabi Abdullah dengan ibunda Nabi Siti Aminah. Setelah kawin, Abdullah dan Siti Aminah, tidak beberapa lama hamillah Siti Aminah. Beberapa bulan Siti Aminah hamil Nabi SAW, meninggallah wafatlah ayahanda Nabi SAW. Jadi Nabi ini sudah yatim di dalam perut. Setelah beberapa bulan wafat ayahanda Nabi SAW, lahirlah Nabi kita SAW. Maka bidan Nabi SAW itu para ulama mencatat siapa aja bidan Nabi, dicatat orangnya. Yang menyusui Nabi siapa aja dicatat. Di antara bidan Nabi SAW yang bernama Asy-Syaffa, ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, ketika Rasulullah SAW lahir, jatuh di tanganku, aku mendengar suara berkata, rahimakallah aw rahimaka rabbu. Ada suara, semoga engkau dirahmati Allah. Suara mendoakan kepada Nabi SAW. Dan Syaffa lagi menceritakan, aku melihat cahaya dari kota Mekah sampai ke Syam. Nah ini kan mirip, dari cahaya sampai ke kota Syam saking terangnya. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kelahiran Rasulullah SAW. Setelah Siti Aminah lahir, Abu Lahab mempunyai pembantu yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini memberi kabar gembira kepada Abu Lahab bahwasanya Aminah telah melahirkan anak Abdullah. Maka Abu Lahab saking senangnya pembantunya yang bernama Suwaibah ini dimerdekakan. Abu Lahab ini adalah saudara ayah Nabi, nang saabah. Jadi Abu Lahab itu pemerintah Nabi juga. Tapi ketika Nabi lahir, Abu Lahab senang. Makanya di sini para ulama sejarah, kalau kada salah, Sayyidina Abbas bermimpi bahwa Abu Lahab setiap malam Senin mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliau gembira dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang yang kada beriman lawan Nabi, gembira dengan kelahiran Nabi itu mendapat keringanan azab. Apalagi kita orang yang beriman, gembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ketika Nabi lahir, Nabi dibawa oleh Kaisudin yang bernama Abdul Muttalib ke mana? Ke Ka'bah. Kenapa jadi dibawa ke Ka'bah? Karena Ka'bah ini tempat yang berberkah di muka bumi. Dibawa Nabi ke dalam Ka'bah dengan harapan semoga dapat berkah. Makanya kita itu bagus mendatangi tempat-tempat yang berkah. Kalau kita patuju datang ke tempat-tempat yang berkah, insya Allah kita yang datang pun mendapat apa?
berkah. Makanya apalagi di situ Ka'bah yang pertama kali bangunan di muka bumi itu adalah Ka'bah. Makanya adat kami di Martapura itu biasanya kalau anak lahir, mungkin sama aja di sini, sudah ganap itu dibawa ke Masjid Al-Karomah, Agung Al-Karomah. Karena masjid itu kan ya banyak juga sejarahnya Masjid Agung Al-Karomah. Ya mudah-mudahan tadi kan anak tadi dapat berkah daripada tempat yang mulia. Nah ini jadi pelajaran ketika Nabi lahir, Nabi dibawa ke dalam Ka'bah. Karena Ka'bah tadi tempat yang berkah. Tapi sebagian orang wah ini sudah beda lagi pahaman. Apabila sudah anak ganap itu lalu aja mamanya membawa ke mall. Ya nang anak tak mau warung aja gawiannya nah. Kasungsungan dibawa ke mall, orang dibawa ke tempat yang berkah betul. Jadi dibawa ke mall ya nang mau warung. Ya apalagi wah ini ya nang aplikasi nang di HP Shopee belanja aja gawian. Mungkin kira-kira waktu mengganap tadi dibawa ke mall kesungsungan ya nah. Nah jadi kita yang penting tuh anak tuh apabila ganap dibawa ke tempat yang berkah, mudahan anak kita berkah. Lalu Rasulullah SAW hendak diberi nama, akhirnya sepakat dan diberi nama kain Nabi Abdullah dengan nama Muhammad. Muhammad ini artinya orang yang banyak dipuji. Karena kalau kita belajar ilmu sharaf, mungkin di madrasah sebagian belajar ilmu sharaf. Kalau hamidah dengan hamada maknanya beda. Kalau hamidah satu kali memuji, kalau hamada orang yang banyak memuji. Kalau Mahmud orang yang dipuji, kalau Muhammad orang yang banyak dipuji. Jadi harapan kain Nabi memberi nama Muhammad, semoga Nabi ini dipuji di langit dan di bumi. Akhirnya sampai sekarang orang kadadahan hentinya memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nama itu sangat mempengaruhi lawan diri kurangnya. Makanya apabila hendak memberi nama betapun guru lawan tuan guru, bagus saja namanya. Karena memberi nama yang baik ini diantara kewajiban orang tua kepada anaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min haqqil walad 'alal walid an yusammiyahu bismin hasan. Di antara kewajiban orang tua kepada anaknya bahwa orang tua wajib memberikan nama yang baik kepada anaknya. Coba kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan cucu Sidin yang pertama, Sayyidina Hasan itu sebelum dinamai Hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakun dengan Sayyidina Ali, hai Ali, engkau beri nama apa anakmu itu? Ujar Sayyidina Ali, ulun beri nama Harbun ya Rasulullah. Harbun itu orang nang perang, bakalahi ketujuh. Lalu Rasulullah menangati, jangan ya Rasulullah, ganti dengan nama Hasan. Hasan ini maknanya bagus atau elok. Makanya diantaranya mungkin nama ini mempengaruhi juga. Sayyidina Hasan ini diantaranya cucu Nabi yang mirip rupanya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi sangat penting, ngaran itu sangat penting. Jangan dicampur-campur ngaran itu. Kalau nama-nama Islami sudah, nama-nama Islam sudah. Jangan tanggung ini kata separuh modern, separuh nama. Ini nama Islami dingarani anaknya Muhammad Ronaldo. Setanggung separuh-separuh. Ada Amir Muhammadnya iya juga. Ronaldo kan mau, maka itu kita kan tahu Ronaldo itu apa artinya. Kalau kan artinya biawak, kan kalau ada bagus. Kalau kita kan tahu lain bahasa kita, makanya kita nang jelas-jelas saja nama. Nah itu jangan separuh kayak itu kan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi diberi nama dengan Muhammad. Nah kebetulan waktu Nabi lahir terjadi kemarau panjang dan kelaparan melanda pedalaman kampung Bani Sa'ad. Jadi pedalaman kampung Bani Sa'ad ini dilanda oleh kemarau dan kelaparan.
Akhirnya orang-orang kampung Bani Sa'ad tulak kemana? Ke kota Mekah. Nah, ya biasanya di Mekah orang dahulu apabila anak lahir itu disusuakan ke lain. Makanya ada dalam istilah fikih ibu kandung, ada ibu nang sesusu. Ada istilahnya. Jadi kebelujuran di kampung Bani Sa'ad ini terjadi kemarau yang melanda luar biasa, kelaparan. Akhirnya nangaran sakit gawian di pedalaman di kampung. Lalu orang-orang kampung Bani Sa'ad, khususnya para nang bebinian tulakan ke kota Makkah mencari gawian. Nang bebiniannya itu apa gawiannya? Mencari bayi. Siapa yang hendak menyusukan bayinya? Akhirnya berangkatlah rombongan perempuan Bani Sa'ad dari ke kota Makkah. Dan diantaranya Halimatus Sa'diyah bersama suaminya. Sesampainya ke kota Makkah, nah betapun siapa yang hendak menyusukan bayinya. Lalu masing-masing rombongan tadi, nang ibu-ibu tadi, nang hendak mengambil upah menyusui bayi, ditawari Nabi Muhammad SAW. Ditawari, ini hendakkah ikam menyusuikan anak ini nah? Lalu betapun abahnya adakah? Ujar itu dipadakan orang yatim. Oh kalau yatim jar, siapa yang membayar kami menyusui? Sedangkan kami ini mengharap upahannya juga. Siapa yang mau upah kami karena kalau yatim? Akhirnya kada jadi. Sampai hampir seberataan perempuan Bani Sa'ad tadi menolak, bukan kada ketujuh lawan Nabi, tapi kan tujuan ke kota mencari gawian. Bukan kada ketujuh lawan Nabi. Sedangkan bubuhannya tadi sakit juga di kampung. Terakhir Halimatus Sa'diyah ditawari, hendakkah menyusui Nabi juga? Sama, ketika dipadahkan yatim, Halimatus Sa'diyah pun kada mau juga menyusui. Bukan kada ketujuh, karena siapa yang membayar. Ada gampangan, wah ini upah mahara tu anak dilarang. 100.000 bisa orang kada mengambil sehari. Akhirnya kekawanan Halimatus Sa'diyah ini dapat bayi masing-masing. Tersisa Halimatus Sa'diyah. Tulak tadi beimbai, bulik Halimatus Sa'diyah nang kada dapatkan anak, nang bayi nang ceger disusui. Akhirnya nang sudah dapat anak-anak nang bayi ini, berdahulu bulik. Padahal tulak beimbai nang Halimatus Sa'diyah, ditinggalkan orang Halimatus Sa'diyah. Lalu Halimatus Sa'diyah bingung, bapak dah lawan lagi kalau kita bulik supan. Kita sudah jauh-jauh berjalan mulai ke desa kampung ke kota mencari gawian untuk menyusui anak. Mau kita bulik supan biar aja sudah ujar Halimatus Sa'diyah kita mengambil nama yatim. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kita. Nah, itu kisahnya. Akhirnya Halimatus Sa'diyah tadi mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Setelah Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menurut cerita Halimatus Sa'diyah waktu tulak membawa seekor unta, seekor himar, seekor unta ini dibawa untuk susunya itu dijadikan minuman di perjalanan kalau bina haus. Jadi minum susu unta. Berhubung unta ini dari kampung sudah kada tapi makan, kada sehat juga untanya masih ya. Ujar Halimatus Sa'diyah, unta itu hampir tidak mengeluarkan air susu waktu dibawa ke Mekah, saking sakitnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, pertama Halimatus Sa'diyah ditinggalkan pulang. Rombongan bulikan sudah. Itu banyu susu unta tadi luar biasa hebatnya. Lalu pulang binatang yang dibuat ini, hewan tunggangan yang dibuat Halimatus Sa'diyah itu kawan membalap rombongan yang berdahulu tadi. Sampai bingung rombongan Halimatus Sa'diyah menakuti. Bahasa kita nih, Halimatus Sa'diyah ini hanya pulang kadidit kendaraannya. Ada jalan masa semalam juga, apalagi juga kan? Karena kadidit pulang ya mah. Nang dahulu juga sakanya kadiditan hanyar ya mah. Tapi bingung lagi benar kenapa? Nah ini. Lalu ketika sampai ke kampung halaman Halimatus Sa'diyah, ini di pertengahan jalan Allah berikan keberkahan. Sampai di kampung halaman itu pulang keberkahan di rumah Halimatus Sa'diyah. Siapa lagi? Hewan ternak Halimatus Sa'diyah, kambing-kambingnya pun pada musim kemarau, kelaparan, rumput kadada. Pian di Arab tuh sama tahu aja ngalih mencari rumput, tambah kemarau pulang, kenapa nang dimakan lagi?
Akhirnya kambing Halimatus Sa'diyah ini lamak teumpat jua berkahnya. Betakun pulang orang kampung, anehnya kambing kita kurus-kurus. Mengaran kambing kurus kada tapi makan pian sama tahu aja. Kepalanya ganal, lintuhutnya tajam kayak obeng kembang ya kah. Saking napanya, saking kurusnya. Lalu betakun, makan apa kambing Halimatus Sa'diyah ini? Bingung. Macam-macam orang madahkan. Jar seikong kira-kira nih. Ajen kambing Halimatus Sa'diyah ini mau warung aja gawian kalau jar. Ini macam-macam ya kah. Enggak ada di warung bang di situ ya kah. Alhasil orang kampung kayak ini aja sudah. Kamana kambing Halimatus Sa'diyah berjalan, kita buru kambing kita. Kayak itu sampai ke situ orang kampung apa? Berisi usul, mau usulan nih. Jadi diburu kambing orang kampung tadi kamana kambing Halimatus Sa'diyah berjalan. Tapi nang ngaran Allah berikan keberkahan hanya kepada Halimatus Sa'diyah. Nang kanyang tetap kambing Halimatus Sa'diyah. Inilah apabila orang terbawa nang beberkah. Itu rumahnya pun penuh berkah sampai ke lain-lain hewan ternaknya pun dapat berkah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah. Di sekitar Masjidil Aqsa itu pun ketika Nabi diisrakan mendapat berkah. Di mana ada Nabi di situ ada berkah. Ini luar biasa. Lalu ulama menceritakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan di kampung, apa rahasianya, apa hikmahnya. Di antara ulama pulang mengesahkan. Kenapa Rasulullah disusukan di pedalaman kampung Bani Sa'ad? Karena menurut sebagian ulama di kampung itu udaranya jauh lebih bagus daripada di perkotaan. Itu di kampung lebih bagus udaranya daripada di perkotaan. Dan lagi bahasanya pun lebih halus di kampung daripada di kota. Bahkan dari segi sehat kanak-kanak yang di kampung lawan di kota itu lebih sehat kanak-kanak nang di kampung. Makanya ulun memikirkan dasar bujur ini. Coba kita lihati nang kita pian di sini nah kira-kira amon pian telah sampai berjalan ke pedalaman Dayak telah kira-kira sehat-sehat bubuhannya di sana tuh. Nah kada sing bajuan, kada sing sandalan. Ngaran sehat udaranya. Kada macam di kampung bang. Di kampung di kampung itu kananakan gugur di pohon biasa aja. Disangat tabuan biasa aja. Kalau di kota kalau sudah diigut nyamuk langsung ke menteri disontek. Saking kada kuatnya. Kananakan tersepak ratik rabah. Yan. Itu saking beda kananak di kampung lawan apa. Bahkan ulun pernah mendengar di kampung itu saking kuatnya orang kampung itu sampai keguguran nyiur kepalanya kada bapak. Kada sing matian, nang ketiga durian gugur hanyar mati ya kah. Itu saking kuatnya. Amun di kota keguguran bola lampu aja pingsan sudah. Kan saking kada kuatnya ya kah. Itu bahari pang tahu ini pinanya ke kurang lebih hejua ya kah. Nah itu diantara rahasia kenapa Nabi tadi dipilih di kampung. Sesampai Nabi 2 tahun Nabi hendak dikembalikan Halimatus Sa'diyah ke kota Mekah. Waktu itu kota Mekah dilanda oleh wabah. Bahasa kita ini virus. Apa virusnya melanda kota Mekah ketika Nabi hendak dikembalikan? Itu kota Mekah ditimpa oleh wabah taun. Taun ini penyakitnya biasanya orang kena itu muntah, habis itu berak meninggal. Jadi ujar ibunda Nabi biarkan dulu Nabi tadi di mana? Di pedalaman kampung Bani Sa'ad. Akhirnya dibawa Nabi masih di kampung Bani Sa'ad. Sampai Nabi berumur 4 tahun di sana. Ketika Nabi berjalan lawan kawan sidin. Di belakang rumah tiba-tiba malaikat Jibril datang bersama malaikat yang lain. Bapak membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan dada Nabi yang sudah bersih. Waktu itu kawan Nabi melihat Nabi ini dibawa orang yang kada dikenal, padahal malaikat. Ujar kawan Nabi memadahkan lawan Halimatus Sa'diyah, itu Muhammad dibawa orang yang kada dikenal. Langsung Halimatus Sa'diyah mendatangi ke belakang rumah. Ketika didatangi di belakang rumah, operasinya sudah selesai. Cepat benar. Bingung, ada macam kita bang. Karena nang menyuruhnya Allah Ta'ala, dokternya malaikat Jibril. Jadi lakas banget tuntung. Kada macam wadah kita bang. Hendak operasi dulu puasa, habis itu operasi,
Sudah diangkat penyakitnya bawa bulik, masih sakit lagi kada sing ampihan, maka sudah dioperasi jurang. Kenapa masih sakit? Periksa rongsen sekali lagi jurang. Sekali diperiksa dokternya tertinggal gunting di parut ni orang, kasihan mana ya. Kasihan orang maharit samingguan. Gunting dokternya kada ingat ambil apa? Gunting maka sudah terjahit. Ini kan biasa aja manusia nang itu diaman loco pada itu lagi pian. Orang sakit gigi, hendak mencabut nang sakit. Sekalinya dibawa ke dokter nang waras dicabut. Jadi dua jadinya nang sewaras sebuting nang nang sakit sebuting dua itu ya kan ngaran manusia, ya kan wajar aja. Wadah kita nih kayak itu pang orang sakit kepala diobat, diunjuki obat bahiraan dia nang behira terus ya kan. Mengaran kada lihai dokternya kira-kira juga. Nah itu tah. Ini kalau sudah malaikat nang jadi apa? Dokternya kada betah lagi, Allah Ta'ala nang menyuruh. Setelah itu Halimatus Sa'diyah datang menakuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Halimatus Sa'diyah, "Hai Muhammad, ada apa?" Ujar Nabi Muhammad, "Ulun dibawa orang nang kada dikenal dan membelah ulun dari sini sampai ke sini. Tapi bekasnya kada ada." Akhirnya cemas takutan Halimatus Sa'diyah. Tambah lagi ada orang Nasrani pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kampung Bani Sa'ad. Ujar orang Nasrani, "Sebentar lagi kananak ini akan kami culik, kami bawa karena kananak ini mempunyai sesuatu yang aneh." Akhirnya melihat hendak diculiknya. Mendengar ucapan itu Halimatus Sa'diyah takutan. Lalu Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh ibundanya sampai berumur 6 tahun. Nabi diajak oleh ibundanya, "Apa?" Nah ini amalan mama Nabi, melajari lawan Nabi lagi halus umur 6 tahun. Apa? Dilajari bersilaturrahim. Mulai bahari ini. Kan ibunda Nabi tak kasihan, abah kan sudah meninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi nang mama luar biasa paham. Menyambung tali silaturahim lawan sepupu abah sidin, ini keluarga ditahuakan. Jadi bersilaturahim itu amalan dahulu juga, tambah lagi di apa sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bersilaturahim meluaskan rezeki, memanjangkan umur, memberikan keberkahan lawan kehidupan. Nah coba kita ini masalah silaturahim jarang terjalin, apalagi keluarga sama-sama sugih, ngalih hendak beelangan nang seikung gengsi sugih juga, nang seikung gengsi juga. Atau seikung sugih keluarga, seikung susah. Maharap nang sugih meelangi nang susah, ujar nang susah kada harapan. Maharap kami jar nang susah meelangi nang sugih kalau dipadahkan orang berhutang. Jadi serba salah, lalu kada terjalin apa? Lalu apabila sama-sama nang susah, rami silaturahim, hanya bertetawaan aja, paling bereken berapa utang lawan orang ya kah? Itu bener ya, ini kan sama-sama sakit. Ya kalau itu bawa kesahan utang paling ya kah, napa kreditan itu jangan dikesahkan, ya sama-sama sakit, pangkasian lah. Lalu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari bersilaturahim bersama ibundanya, di pertengahan jalan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sakit. Akhirnya Nabi umur 6 tahun menjadi yatim piatu. Inilah pian kada usah panjang lebar ulun mengesahkan. Urang kada diisi umah abah umur 6 tahun kayak pak kita. Kada mendapatkan kasih sayang orang tua lagi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh Kaisidin yang bernama Abdul Muttalib. Sampai umur 8 tahun Kaisidin pun meninggal. Lalu kenapa Nabi diasuh oleh Abu Talib pulang paman Sidin? Karena wasiat menurut riwayat wasiat dari Abu Talib, Nabi dari Abdul Muttalib bahwasanya Nabi harus diasuh oleh Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib ini saudara kandung abah Nabi. Abah Nabi banyak tadi bisiding sanak saabah. Abu Lahab, marina Nabi. Hamzah, marina Nabi. Abbas, marina Nabi. Tapi Abu Talib ini nang saudara seibu sebapa dengan Abdullah. Jadi dalam sejarah itu ulun membaca bahwasanya Abdul Muttalib ini jar bahari banyak diisi bini. Nah, untuk. Jadi ulun pahami sorangan. Ujar ulun berarti orang banyak bisi bini ini mulai bahari juga sudah. Nah, jadi jangan kada usah apa, kada usah bingung mulai bahari juga sudah. Dasar ada nang kayak itu ya kah? Nah itu tah. Lalu diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib ini ketujuh melihati tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai lagi halus. Dilihati sidin melain pada orang. Abu Talib melihat kenanakan lain berabut-rabutan. Nabi kada mau. Nah ini sudah lain. Kada mau nang ketujuh berabut-rabutan. Ada kita kan kenanakan sedikit, ada nang memberi, berabutan nah. Nabi kada mau. Adik kita jangankan kenanak nang Tuhannya kan masih aja lagi berabutan.
Apalagi pian di satu acara-acara rajin. Itu ada nang di rumah orang-orang nang sugih. Ya kah acara maulidan digantungi kambang duit 50.000, 20, 10. Pas di atas kepala tuan guru duit nang 50. Pas asroko tuan gurunya beruncat langsung mau ambil. Aku kan tepacul surban, mana surbanku tadi jar ya kah. Yang penting dapat dulu duit 50. Tuan gurunya nang mau akan beruncatan kayak apa ini? Cocok aja anak murid nang keluncatan juga ya kah. Itu Nabi nang kan anak kada mau nang berabut-rabut nang kayak itu. Ini kada supan tuan guru nang mulu akan ya kah. Di mapa. Jadi sepalih bingung juga kita ya kah tuan guru nih. Tuan gurunya kan nang menganak ya kah kada paham juga kita ya kalau. Nah itu tah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 12 tahun dibawa oleh Abu Thalib dilajari berdagang. Nah ini karena dagang ini kan menurut di dalam hadis Allah menurunkan rezeki di dalam dagang ini 99 di dagang. 1% itu dibagi kemana-mana. Jadi rezeki di dagang ini sangat apa? Banyak. Makanya tinggal lagi kita mencontoh kayak apa kita berdagang. Lihat karena Nabi berdagang. Lalu Nabi SAW pertama kali lawan Abu Thalib pergi ke Syam. Kebetulan seorang pendeta ini sudah tahu bahwasanya Nabi akhir zaman akan lewat di tempat ini. Jadinya menunggu-nunggu di jalan sambil pendeta tadi membagikan makanan. Biasanya kada pernah. Kenapa? Karena inya tahu di jalan ini akan dilewati seorang Nabi akhir zaman. Pas datang Nabi lawan Abu Thalib langsung pendeta tadi tahu ciri-cirinya. Ujar pendeta tadi ini kada lain lagi adalah Nabi akhir zaman. Ujar pendeta lawan Abu Thalib sudah bawa bulik aja kemanakan ikam. Karena kalau pina ketahuan orang Yahudi akan ditakutkan kalau pina melakukan sesuatu lawan kemanakan ikam. Bawa bulik. Akhirnya dibawa bulik. Lalu Rasulullah SAW sidin di Makkah pulang. Lalu Nabi situ berkawan sudah mulai dewasa nih. Itu diceritakan dalam kitab sejarah waktu Nabi di kota Mekah sidin berkawan juga. Lalu pernah di kota Mekah terjadi orang berkawinan. Di Mekah itu pengantinannya malam. Jadi Nabi dibawai kawan sidin. Ujarnya Muhammad kayaknya kita malam hadir acara orang pengantinan. Ada acara di situ bahasa kita berorkesan lah. Cuma orang bahari paling alatnya apa? Terbang aja kada ada macam-macam. Lalu Nabi SAW rencana lawan kawan sidin tulakan melihat acara itu. Tapi apa yang Allah atur? Waktu malam sakadinya Nabi SAW taguring. Kenapa yuk? Karena Nabi ini orang yang jadi contoh. Jadi manakibnya sejarahnya mulai halus sampai seterusnya harus bagus. Kan locok kalau kena Nabinya pernah tulak ke orkes aja. Nabi kada pernah tulak aja banyak aja umatnya nang tulakan ke orkes. Siapa nang dituruti? Itu kada tulak nah Nabi ya kan ini kan makanya dijaga dari halus tuh dijaga Nabi. Siapa nang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Ini orang nang dijadikan uswatun hasanah. Contoh nang baik, makanya dari kecilnya sejarahnya kada bagus. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Quran menceritakan beliau uswatun hasanah. Sampai Nabi terkenal mulai remajanya dengan orang yang baik akhlak, orang yang amanah. Sampai Rasulullah berumur 25 tahun. Akhirnya beliau sendiri untuk berdagang. Menjualkan barang-barang Siti Khadijah. Bahasa sini apa mengempet kah? Barangnya Siti Khadijah Nabi tukang jualkan. Lalu Nabi belajar berdagang. Mendengar Nabi SAW nang menjualkan barang dagangan Siti Khadijah. Dengan senang hati Siti Khadijah gembira. Kenapa? Karena ini orang amanah. Karena ini orang yang baik akhlak. Apabila berjualan pasti jualannya berkah. Bahkan Nabi SAW ketika hendak menjualkan barang dagangan Siti Khadijah saking cintanya ketujuhnya Nabi menjualkan barang sidin. Sidin suruh pembantu sidin yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki orangnya. Disuruh oleh Khadijah mengawani Nabi SAW berdagang ke Syam. Apa yang terjadi? Ketika Nabi SAW di pertengahan jalan, Maisarah melihat awan selalu menaungi Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat batu-batuan pun memberi salam kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi ke Syam, Maisarah melihat dengan baik akhlaknya Rasul, dengan jujurnya Rasul, jualan sidin laris manis. Menurut cerita sampai modal pun lah
dikesahkan. Cuma kita kada harus juapang berjualan tuh modal dikesahkan berataan lawan orang kada. Nang penting kita berdagang jangan ada niat di hati hendak membunguli orang tuh ja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu orang Islam bukan golongan kami, ujar Nabi. Man ghasyana. Jadi jangan sampai biar aja kita berdagang kada memadahkan modal, tapi tolong perhatikan ajaran Rasulullah dalam berdagang. Jangan ada sedikit pun niat untuk membunguli orang. Coba kita wahini kasihan orang berdagang. Nyenang dibunguli itu kada rugi. Nang membunguli sebenarnya nang rugi. Kasihan orang apalagi wahini pesan lewat online. Melihat batu utas bagus, biru, hijau, jamrud. Berapa harganya? 1 juta, kirim duit bedahulu. 2-3 hari datang batunya. Bagus hijaunya. Guru lalu diandak ke malam pang simpani isuk, sakalinya isuk diambil batunya bahalus, sakalinya gula batu di Allah kasihannya orang dibunguli. Gula batu nukar 1 juta larang banar han kapapurunan ya kah liwar han. Wah ini saking hendak bangga parasa membunguli orang han. Makanya ini kita lihati akhlak Rasulullah dalam berdagang. Itu luar biasa. Apapun tugas kita itu ada semuanya apa? Nang cagar kita gawe dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah pulang Rasulullah bersama Maisarah berkisah macam-macam lawan Siti Khadijah. Oh, sadi ulun melihat nang ka ini Rasulullah jujurnya luar biasa. Muhammad luar biasa jujurnya ka ini. Sampai Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Siti Khadijah, takunakan bang hai Maisarah, kenapa gerang Muhammad tuh jadi kada mau kawin? Kayak apa misalnya ada seorang perempuan yang hendak hakon kada? Ujar Maisarah, lalu Maisarah tulak. Siti Khadijah madahkan dan Maisarah bepasan. Lalu ujar Maisarah, apa hai Muhammad yang menghalang engkau daripada kawin? Apa gerang jadi kada mau kawin? Ujar Nabi, siapa madahkan kada mau kawin? Kenapa gerang? Ada seorang perempuan hendak lawan ikam kayak apa? Siapa ujar Nabi? Khadijah. Ujar Nabi, hadang dulu, aku musyawarah lawan paman karena kuitan gak ada lagi kasihan. Nah, ini pang adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangannya ada kuitan pasti sidin musyawarah lawan siapa? Kuitan. Berhubung gak ada lagi paman, karena paman ini dalam satu hadis menempati kuitan. Kayak itu adabnya. Jangan tiba-tiba ya kalau kuitan kada tahu datang membawa anak, membawa bini. Bingung kuitan, siapa nih jar kuitan? Bini ulun jar. Di mana kawin? Tuh di pemadaman. Kalau bini orang jar. Artinya jangan sembarangan masalah nikah ini sensitif. Kalau bini orang apa kada bujur lagi, kada ditalak orang apa segalanya. Makanya harus jelas. Lalu akhirnya terjadilah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Nah, lalu kita sedikit menyindir tentang apa? Membahas tentang akhlak Siti Khadijah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan berhubung bebinian ada juga ya, kalau barangkali bisa meniru sebahagian daripada sifat Siti Khadijah. Menurut riwayat Siti Khadijah ini orang nang istri Nabi nang mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk Islam, untuk agama Allah. Itu ketika Nabi bakhalwat, Nabi itu bakhalwat sebulan kena. Itu Siti Khadijah setiap kali Nabi hendak tulak selalu menyiapkan bekal Rasulullah sangu sidin nang cagar dibawa. Jadi Nabi itu kada salang betakun lagi. Pokoknya Siti Khadijah tuh tahu nang diperlukan laki ini. Jadi Nabi tinggal membawa bekal lagi. Apabila Nabi datang dari khalwatnya disambut dengan senyuman. Itu pang akhlak napa? Siti Khadijah. Kalau perlu, nah babinian wah ini kayak itu nang sudah beisi laki. Apabila laki begawi apakah siapakan alatnya nah. Takuni apabila rokok laki habis tukarakan dulu rokoknya siapakan. Kayak itu tak. Jadi laki itu tulak didoakan pulang. Mudahan pian hari ini dapat rezeki nang luas. Jadi laki semangat. Kalau perlu kendaraannya nang babinian tadi turunakan nah kendaraan laki. Mau ngerasa kuat engkol kan langsung hidupi deh nah. Kada apa-apa juga benar-benar pahalanya pian namun kuat ya kah. Kada apa-apa juga. Ya kah apabila datang disambut dengan gembira. Jadi laki semangat begawi. Ini kada laki hendak tulak sudah diranguti. Ya kah bahkan diucapi kata-kata nang kada bagus. Mun kada membawa duit jangan bulik jarang. Oh, kasihannya nang laki ya kah. Ya nang laki berpikir hendak jadi maling aja lagi ya kah. Nah apalagi nih ya kah ngaran gawian sakit orang didoakan laki nang kayak itu tah.
Han itu luar biasa akhlak Siti Khadijah itu perlu juga dicontoh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kada pernah melupakan kecintaan Sidin lawan apa Siti Khadijah. Sekalipun Sidin sudah kawin lawan yang lain, kada kawa menghilangkan kenangan kecintaan Sidin dengan Siti Khadijah. Ujar Nabi, laqad ruziqtu hubbaha, aku sudah diberi Allah cinta kepada Siti Khadijah, kada kawa diapa-apai lagi. Lalu Rasulullah SAW sampai akhirnya mulai dakwah. Nah di sini mulai dakwah perjuangan, banyak orang yang menyakiti Rasulullah sampai kita singkat Rasulullah hijrah ke Madinah. Di sini Rasulullah SAW membentuk mempersaudarakan umat Islam antara muhajirin dan ansor, kada ada lagi pakai etnis sama berataan saudara seagama. Nah ini sedikit tentang kelahiran Nabi. Yang kedua ulun membahas tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudahan kita kaum amalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melajari kita. Apabila kita masuk ke rumah julun jangan sampai kada ingat. Itu Nabi melajari apabila masuk ke rumah harus kita adabnya mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan salam itu kita nang mengucapkannya mendapat berkah, rumah kita pun penuh berkah. Jangan pian sepelekan nang ini. Jangan pian supan mengamalkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi di rumah-rumah kita. Biasakan di rumah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan dalam satu riwayat, kalau kita mengucapkan salam masuk ke dalam rumah, itu ada satu riwayat, syaitan yang di luar rumah ini, kita ini kan datang ke mana-mana. Datang ke hutan, setan hutan mau umpati kita. Datang di pasar, setan pasar. Apabila kita masuk ke dalam rumah, kada mengucap salam, syaitan tadi terkumpul di rumah. Berapa kali kita keluar masuk kada mengucap salam, bermacam-macam syaitan ada di rumah kita. Kita tertinggal sunnah Nabi aja syuting sudah. Makanya Nabi kita ini sayang lawan kita. Jangan sampai kita ini diganggu syaitan. Apa penyebab kita jadi kada tapi mau mengamalkan sunnah Nabi? Ya tadi kita diganggu oleh syaitan, diwaswasi oleh syaitan. Akhirnya kita rasa malas, uyuh apa segalanya. Tapi yang lain masalah keduniaan semangat. Kalau mengamalkan sunnah Nabi kada tapi mau. Inilah kita diganggu syaitan. Coba kita paksakan diri kita biasakan. Sampai kita ke dalam rumah mengucapkan assalamualaikum. Apa nang hendak kita gawi? Hendak guring. Nabi melajari membaca qul huwallah sekali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Ujar Nabi tiupkan kedua telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh kita. Itu adab Nabi. Supaya kita guring gak diganggu syaitan. Bangun apa pulang? Alhamdulillah. Hilladi ahyana. Ini doa-doa Nabi. Hendak kawisi ingat pulang kita lawan Nabi. Jadi hendak guring ke ganangan Nabi, bangun guring ke ganangan Nabi, hendak kawisi ingat lawan Nabi. Karena akhlaknya sudah adab-adabnya diatur Nabi. Makanya ulun bangga apabila ulun dibeelang ke rumah orang. Di wisi itu masih sandal diandaki orang lagi. Alhamdulillah julun sunnah Nabi ini masih ada di rumah orang lagi. Bagus di rumah kita tuh di WC andaki sandal. Berarti masih mau mengamalkan. Senang ulun. Katuju. Kenapa? Karena di antara adabnya kita sunnah juga bersandal tadi. Bahkan membaca doa kalau kita tahu doanya kan berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena selama kita di WC kita diganggu syaitan. Kalau kita kada berdoa ya sudah habis. Jadi kita baca doa Nabi bertutup kepala pulang. Ini bagus. Ya ulun pernah ditakuni orang, bujur lagu roja. Masuk ke WC itu sunat berkupiah. Julun kada dapang hadisnya berkupiah. Nang penting bertutup kepala, napa aja anduk halus kah. Mun pian rasa nyaman pasang helm julun kada apa-apa juga ya kah. Cuma bingung bang orang behelm ya kah ke WC mah jurang sampai ke WC kadi sasahi polisi ya kah. Keluar WC behelm ya kah. Kada betah lagi. Keluar WC pulang berdoa pulang kita bersyukur penyakit mau keluar di awak kita nah. Ini kada hendak ke WC bawa rokok 2 bilah. Berokok dulu. Buka jabul napa? Jamban. Kegusangan sampai ada yang menelponi pemadam kegusangan enggak jurang ya kan. Melihat benar antunya kukusnya. Nang kananakannya membawa HP. Hokon main game di WC abihera hakon karing tahi ya ka dalam WC. Kada maingat keasikan napa main game. Andi mapa? Ini kayak apa sudah taubah sunnahnya. Dilihatakan kena sewaktu saat kadanya HP lagi di bawah bisa TV di anda kurang ke dalam WC kan aneh. Karena sudah kalau hilang sudah sunnah Nabi sudah mulai hilang di rumah kita. Adakah kita pernah cemas? Ya Allah kita jauhnya sekarang di akhir zaman dengan sunnah Nabi. Kada terpikir kita. Hendak makan kita napa? Bebacaan karena kita makan diumpati syaitan.
Habis makan alhamdulillah. Sampai orang Yahudi betakun lawan orang Islam. Luar biasa lah Nabi Ikam ini jah. Lawan Ikam sampai adab-adab kawisi pun dikisahkan. Mbak adab kawisi, bacaan kawisi ada lengkap. Mun bubuhan Nasrani kita tahu kisahnya lagi nya kayak apakah? Ujar orang Islam bukan hanya sekadar diwisi. Kami ini baulah anak gin dilajari Nabi doanya. Nabi saking sayang lawan umatnya. Nah, jadi pian harus hafalin nang ini nek. Karena cuma doanya ini pian mirip benar lawan doa makan. Ulun dengar batahkan doanya nang baulah anak nah. Tapi takun kena pian bahasa catat ke guru nang lain. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nang sudah kawin hafal benar nih. Nang hendak kawin benar kan ini colong jangan tah hurufnya mirip dan doa makan Allahumma barik lana bima razaqtana. Nah, jadi kisah ada orang nah hanya kawin. Kada tapi hafal. Malam pertama ya kah nah berdoa mangkat tangan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Memperapas bininya bu keluar pada kelambu. Kenapa jurang? Hendak dimakannya ulun jar. Salah baca sekalinya. Makanya dihafali bujur-bujur doa Nabi itu kada mau pang tah huruf. Jadi ada tempatnya juga bahkan Nabi melajari kita keluar rumah jangan pian tertinggal membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan sebatas sunnah Nabi itu ditulis, jangan di rumah kita ini kada di muka lawang ditulis ucapkan salam sebelum masuk rumah aja. Nang manulisnya sampai wah ini kada suah mengucap salam lagi beri muar benar. Orang seorang diamalkan sama aja sahabat itu kan apabila malam membacakan di rumahnya itu 4 penjuru rumah dibacakan ayat kursi. Ada kita kada nukar tulisan ayat kursi kulilingakan di Bapak. Jadi suruh rumahnya aja bacaan sorangan situ ya kah. Kada mau pang nangka itu orang dibaca sunnah Nabi itu bukan ditempel-tempel kada. Itu pang akhlak Rasulullah malah ajari kita supaya kita napa selamat dari gangguan setan lalu kita hendak mencari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rumah tangga pulang Nabi kayak apa malah jari. Siti Aisyah mengisahkan romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Siti Aisyah Rasulullah tuh di rumah tuh apa aja nang gawian bini didanganiakan. Menyapu rumah tuh Nabi. Makanya pian nila nang laki. Bini pian menapas baju, pian menjamurnya itu luar biasa tuh termasuk akhlak Nabi nang kayak itu. Siti Aisyah mengisahkan ketika kami jar Aisyah nih mau ulah hendak aku mau ulah wadai ma'adon itu Nabi umpat juga mendanganiakan ma'adon nah Nabi mendanganiakan apalagi pian bini pewadaian maginya pian mengumpati juga tuh kasihan bini. Bahkan jadi Siti Aisyah Nabi itu pernah memalitakan bekas adonan kamu aku jadi Siti Aisyah aku balas juga jadi tertawaan rame Nabi hendak menggayai bini. Kita mun kada tapi suah begaya jangan coba-coba memalit-malitakan bekas adonan. Kalau adonannya kamu dianokan bini sekarang nengaran orang kada romantis mulai bahari ngalih kada kau dicoba-coba bakal hisaban jadi ini kada jadi bola wadai ya kah. Nah jadi kita harus belajar juga ya kah. Kalau kita melihat sejarah Siti Aisyah romantisnya Rasulullah SAW kayak Pak di dalam rumah Nabi pernah juajar belanja buka kayak Pak raminya ini kada sudah tuha pada-padanya guring belain kada mau lagi kenapa kah betaguran kada lagi dapur terbagi 2 sudah kenapa kah. Kenapa di mana ini akhlak Rasulullah hilang kenapa romantis nang dahulu. Rasulullah luar biasa. Coba kita lihat lagi kalau kita napa Rasulullah bermasyarakat. Ini tadi rumah tangga luar biasa Nabi membantu. Bahkan Nabi menjahit sandal sorangan itu dalam napa syama'il itu luar biasa. Ini dalam kitab syama'il. Rasulullah melajari kita nih bermasyarakat. Pas kita nih alhamdulillah ya kah jamaah darus solihin ini mudah-mudahan rakat nangka ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ketika bersama jamaah dudukan bersama sahabat dibari oleh sahabat kambing hidup-hidup. Apa ujar sahabat nang lain? Ya Rasulullah, ulun nang menyumbalihnya. Ya Rasulullah, ulun nang menyiangnya. Ya Rasulullah, ulun nang memasaknya. Lengkap ujar Nabi, aku nang mencari kayunya. Coba pian pikirkan. Di Arab mencari kayu kada sama di wadah kita. Kada tulak baastilah hanya dapat kayu. Wadah kita setumat kita buka tawingna selambar tawing rumah dapat kayu langsung kita ya kah. Saking nyamannya kita mencari kayu. Jadi sahabat nih saking maras lawan Nabi. Ya Rasulullah pian kada usah umpat.
pian duduk manis saja di sini, biar kami aja nang apa, nang menggawi. Apa jawaban Nabi? Kada aja Nabi. Aku tuh kada katuju berbeda dengan orang. Artinya orang begawian, Nabi pun harus umpat napa? Begawi. Ini Nabi melajari kita bermasyarakat. Bahkan dalam kitab Syama'il ini Nabi mengambil tugas yang paling berat. Coba wadah kita sebagian orang. Pina jadi tokoh masyarakat, jadi tuan guru kah? Gotong royong, nah Pak Iyanya, nah tunjuk, nah tuh, ya kah, nah makan pembanyaknya, ini yang anda dan kayak itu pukuli aja tuan guru ya, kada mencontoh lawan Rasulullah lalu ya kah, orang sama-sama Rasulullah mencontohkan yang baik bermasyarakat, kayak itu pang Rasulullah. Makanya kalau kita hendak apa yang kita gawi nih, berdagang, rumah tangga, memimpin, lihati Rasulullah semuanya ada. Cocok aja di dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ya mudah-mudahan dengan kita berkat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkannya di rumah-rumah kita dan di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, dan kita doakan orang-orang Garing khususnya di kampung kita, orang Islam pada umumnya, Allah berikan kesembuhan dan kesabaran, dan kita doakan orang-orang Islam yang mendahului kita mudahan dapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita, zuriat kita menjadi orang yang soleh dan solehah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun apabila ada kesalahan dalam penyampaian ulun pada malam hari ini, ulun banyak minta ampun dan maaf dan ridha lawan pian sebaratan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah mau'izatul hasanah dari guru kita, yang alhamdulillah mungkin karomat juga guru kita nih. Itu temanya pas sesuai lawan yang disampaikan tadi. Jadikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pian sampaikan tadi guru alhamdulillah berkaitan benar lawan tema. Karamat juga pian guru alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pencerahan bagi kita, dapat kita amalkan dan kita gunakan untuk kepentingan hidup kita, untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, amin. Selanjutnya kita bersama-sama menadahkan tangan, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah serta diberikan taufik dan hidayahnya. Untuk membacakan doa ini kami mintakan dengan hormat kepada yang mulia Kanda Habib Hashim Bahasim. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad firana dzunubana kabirana sayyidina tawbana ma'al barari ya aziz ghaffar rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi atas nama panitia pelaksana kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang berhadir. Mohon maaf jika sekiranya dalam pelayanan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kami menutup acara, kami sampaikan dulu undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Waktu jam 13 atau ba'da zuhur sampai selesai. Tempat ruang induk Mushola Al-Falah dengan penceramah insyaallah oleh yang mulia Kiai Haji Muhammad Aqli Ahmad
pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam Asam-Asam Tanah Laut. Pengundang ini ada Ustadz Abdurrahman kebetulan di sini. Kemudian undangan yang kedua hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Miladiah jam 13.00 bertempat di Masjid Jami Al Khairat dengan penceramah insyaallah oleh Yang Mulia Al Habib Ibrahim bin Hamid As-Segaf, pengasuh Pondok Pesantren Nurus Sa'adah Kintab. Dan yang terakhir undangan pada hari Ahad tanggal 16 Oktober 2022 waktu jam 13.00 ba'da zuhur sampai selesai bertempat di Musholla Al Amin RT 06 Jalan PLN Lama RT 6 Sungai Danau dengan penceramah insyaallah oleh Yang Mulia Al Habib Hussein bin Abdullah Al Habsi dari Kintab. Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih. Sekali lagi kami atas nama pembawa acara menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.